wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Triadiansyah di Cerita Mahasiswa. Kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yaitu Dava Mawat Abduh. Mungkin Mas Dava bisa perkenalan juga ke teman-teman dari tim PCA. Oke, halo teman-teman dari tim PCA, perkenalkan saya Dava Mawat Abduh. Saya berusia 22, asal kuliahnya ini di Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Seperti itu Mas Doni. Angkatan berapa ya Mas Dava ini? Oh, saya sendiri itu angkatan 2020 Mas Doni. Oh iya. Kalau boleh tahu ini nama panggilannya Mas Dava apa Mas siapa? Untuk nama panggilan sendiri itu biasanya dipanggil Dava, terus Apat, Pat. Itu sering banget kalau di kuliah dipanggil Pat sekarang ya. Oh. Soalnya nama Dava udah kebanyakan Mas di sini Mas. Oh, gitu. Mungkin biar ngobrolnya lebih santai tak panggil Apat aja ya. Iya, monggo silakan Mas. Mungkin di sini kali ini kita akan membahas sedikit banyak mengenai kayak perjalanannya dari Apat ini sebelum masuk universitas. Yang kita lihat di sini banyak tantangan baik tantangan fisik maupun mental. Mungkin di sini aku bisa bacain sedikit dari pengalaman Apat sebelum masuk dunia perkuliahan ini ke FPIK, tepatnya di Ilmu Kelautan ya Pak. Ya benar. Itu STAN 2 kali, CPNS 1 kali, SNM dan SBM 2 kali, Mandiri UGM 1 kali, Mandiri Polinema 2 kali, dan Mandiri UMM 1 kali. Mungkin bisa diceritakan ini berapa tahun ya dari apa sendiri melewati proses ini dan sampai awalnya itu angkatan berapa dan sekarang masuk di angkatan berapa? Oke, baik. Terima kasih Mas Doni atas awalannya tadi ya. Sedikit cerita buat teman-teman ya. Di sini saya itu lulusan 2018. Nah, pada tahun tersebut saya alhamdulillah dapat kuota untuk SNMPTN. Nah, di kuota sekolah. Iya, benar sekali. Nah, dari situ saya tuh masih bingung dikarenakan terlalu banyak ya namanya anak muda ya, tahu sendirilah kebanyakan main. Nah, di situ saya kurang edukasi terkait SNMPTN ini. Nah, dari situlah saya hanya memilih keinginan saya aja tanpa memperhatikan untuk prospek kedepannya gimana. Nah, di situ SNM saya ngambil teknik informatika ITS yang dianggap itu terlalu tinggi dan banyak yang daftar kayak gitu. Pesaingnya lebih banyak. Gitu. Nah, benar sekali betul. Lalu untuk pilihan kedua saya mengambil teknik informatika di UB dan pilihan ketiga itu geofisika UB juga. Nah, for your information ya, untuk SNMPTN di tahun tersebut itu kita masih bisa ngambil tiga pilihan, tapi 2 univ. Jadi kenapa pilihan pertama itu ITS, pilihan kedua itu UB, pilihan ketiga UB. Nah itu dikarenakan peraturan tersebut. Setahu saya kalau tahun selanjutnya itu udah 2. Cuman 2 aja. Ya, benar sekali. Nah, oke, balik lagi ke SNM. Nah di SNM itu saya kurang beruntung, jadi nggak lolos. Namun saya kurang mempersiapkan terkait SBMPTN-nya. Dulu beranggapan bahwa SNM ini bakal langsung dapat kuliah gitu. Ternyata nggak semudah itu. Nah, akhirnya SBM dilepas tanpa belajar apapun, tetap mengerjakan soal. Tapi ya mungkin teman-teman tahu sendiri ya kalau misal kita nggak belajar maksimal hasilnya bakal seperti apa. Seperti itu. Oke, lanjut cerita. Di tahun tersebut mendaftarkan diri ke Mandiri Polinema. Di situ udah belajar banyak, namun masih belum rezeki, jadi Mandiri Polinemanya juga gagal. Itu Mandiri Polinema ngambil apa Pak? Untuk Mandiri Polinemanya ngambil teknik sipil ya. Teknik sipil ya. Untuk pilihan kedua itu kalau nggak salah jembatan itu saya lupa ya. Teknik konstruksi ya mungkin. Nah, oke. Dari situ ada lagi yang diikuti. STAN ya yang STAN ini 2 kali ya. Itu tahun pertama itu tahun 2018 ini itu udah mempersiapkan semua juga, namun belum rezeki juga. Di sana saya gagal itu di TBI ya, tes bahasa Inggrisnya. Tes bahasa Inggris. Nah, for your information, untuk TBI tahun 2018 itu ada pengurangan nilai jika salah. Kayak gitu. Jadi saya sendiri kan juga kurang lah dalam hal bahasa Inggrisnya kayak gitu. Baik, setelah itu lanjut ke 2019. Nah, di 2019 ini berpikir kalau misal ngambil tes banyak
itu kan bakal nguras juga ya, nguras tenaga. Oh, takutnya kurang maksimal juga Nah, dari benar sekali. Jadi pengetahuan ilmunya. akhirnya memilih antara mau ikut semua atau ngambil salah satu aja. Terus singkat cerita itu langsung berpikir gimana ya kalau ngambil stan aja, yang lain dilepas gitu biar lebih fokus. Terus pertimbangannya cukup lama, terus bilang sama orang tua juga lebih enaknya gimana. Akhirnya 2019 cuma ngambil stan aja. Oh, 2019. Itu pas 2019 kan istilahnya di gap year itu darapannya sendiri kayak les atau gimana gitu. Oke. Itu ngambil stannya. Oke, jadi untuk stan yang pertama 2018 ini saya dapat apa itu namanya program ya, kayak les gitu di tempat les sebelumnya, les mata pelajaran untuk UN di Jingkra ya. Itu dapat free buat yang les di sana, itu dapat les stan kalau mau. Nah, di situ buat stan yang pertama udah lumayan banyak yang ikut juga lesnya. Dari teman-teman yang les di sana itu cuma saya aja yang gak lolos kayak gitu. Tahun kedua ada lagi buka les Di tempat yang tempat yang sama, tapi ada fee-nya. Soalnya gak ngambil mata kuliah UN. Iya, soalnya sudah lulus kan. Nah, kayak gitu. Untuk persiapan tahun 2019 itu les hampir 6 bulan kalau nggak salah ya, 8 bulan atau 6 bulan gitu. Les dengan jaminan kalau misal nggak lulus Uang kembali. Tapi ada persyaratan kayak harus ada minimal absen kayak gitu. Oke. Tapi selama les itu juga diimbangi sama ini saya ada kerja ya, kayak nyambi gitu. Itu di temen jualan es krim lah. Kalau Mas Dodi tahu namanya es yum. Oh, ya pernah tahu sih. Nah, itu dulu sambil les sambil jualan, nganterin es, terus ikut event sebelum pandemi kan banyak event sekolah itu ikut. Semua dananya dari situ lah, lumayan buat nambah. Oke, lanjut lagi ke standnya. Pas tes peraturannya udah beda lagi, nggak kayak tahun sebelumnya ya. Di situ TBI-nya udah nggak ada pengurangan. Namun soalnya ada lagi di SKD itu TWK-nya dan TKP kalau nggak salah itu udah lebih susah lah dari sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin kisi-kisinya dari yang tahun kemarin sama tahun yang 2019 beda gitu. Iya benar beda. Nah dari situ udah maksimal banget buat stannya, namun belum rezeki juga. Ada kurang nilai lah, jadi ambang batas itu kurang dikit. Dari situ perasaan udah mau nyalahin diri sendiri karena nggak mau ikut yang lain juga. Kemarin mungkin pingin di fokus satu hal biar maksimal, namun salah keputusan kayak gitu. Nah lanjut untuk di tahun 2019 sendiri itu udah berhenti dari kerja. Itu pas mau testan itu udah berhenti. Beberapa bulan nganggur ya, antara kan tes kalau nggak salah itu Mei, Juni, Juli, Agustus itu udah ada lagi omongan dari temen dia mau buka usaha di bidang suatu. Nah jadi dia ngerekrut aku kan. Nah pas itu juga ada CPNS di akhir tahun itu selalu ada tes CPNS. Itu pas CPNS-nya apa nih bilang? Nah untuk CPNS untuk lulusan SMA itu biasanya di Kemenkumham adanya sipil sama imigrasi kalau nggak salah. Oh, yang istilahnya yang penjagaan buat di lapas. Iya benar sekali. Iya. Nah itu nggak cerita udah maksimal lah belajarnya di sana karena hampir sama lah sistemnya. Ya hampir sama kayak stan, sistem SKD-nya itu. Di situ pertama administrasi udah aman semua. Pas tesnya SKD itu alhamdulillah nilainya bagus, tapi masih belum rezeki karena kalah ranking lah hitungannya. Di sana nilai saya itu 359. Nah, paling ambang batas ya dari orang yang diambil itu sekitar 400 orang itu nilainya 362. Beda 3 poin aja. Ya, beda 3 poin tapi nilai yang sama itu banyak gitu loh Mas.
Nah, jadi dari situ masih belum rezeki juga dapat kerja ataupun kuliah di tahun 2019. Berarti istilahnya 2019 itu cuma ngambil STAN sama CPNS saja ya? Iya, cuma 2 aja. Dikarenakan keputusan yang awal banget itu cuma fokus satu lah. Padahal dipikir-pikir dari UNBK ya, untuk SBM itu di tahun 2019 ini paling enak. Ada 2 kali tes. Jadi di tahun 2020 itu STAN nggak buka pendaftaran buat Nggak buka, ya. Tapi sekolah kedinasan lain masih buka. Oh berarti cuma STAN aja nih Ya, ya? benar sekali. Nah, SBM, Mandiri UMM, Mandiri Poltek, sama SBMPTN Poltek, terus Mandiri UGM. Nah, di antara semua itu yang langsung dapat itu UMM Auto, Itu ngambil teknik sipil. Nah, sembari itu menunggu pengumuman SBM alhamdulillah dapat di pilihan kedua. yang di kelautan. Pilihan pertamanya di Untuk pilihan pertamanya sendiri itu di teknik perkapalan ITS. Tuh. Alhamdulillah rezekinya di ilmu kelautan. Di situ udahlah seneng banget kan lihat teman-teman yang lain udah kuliah, alhamdulillah udah ikutlah kuliah juga. Nah, tapi ini lucunya untuk ambil IKA sama Tekpal ya sebutannya. Untuk Tekpal sendiri itu referensinya dari teman sendiri, kan banyak juga kan anak teknik perkapalan, anak dari Semanela itu juga banyak. Di situ ambil teknik perkapalan ITS. Untuk pilihan kedua bingung dulu prospek kerja gimana ya, cari yang kesukaan apa. Aku suka main, suka ke pantai, terus apa yang berhubungan dengan pantai. Oh ini kelautan mungkin ya udah ambil gitu. Akhirnya dari kesukaan yang istilahnya main dan pantai, mungkin istilahnya juga suka renang juga. Iya benar sekali. Akhirnya memutuskan buat di ilmu kelautan. Iya benar. Aku mau tanya juga ini, Pak. Kan istilahnya di sini dari angkatan 2018 jadi angkatan 2020. Kayak kan pastinya mungkin dari sini aku cuma dengerin dari cerita apatnya aja. Gak ngerasain apa yang dirasain apa selama 2 tahun gap year itu. Kayak gimana sih cara nyingkapi ketika apat, kayak misal nih temen angkatan 2018 kayak udah kuliah, aku masih belum. Terus pas tahun depan, kenapa sih kok aku lebih fokus di STAN? Cara menyingkapi biar istilahnya kita tetap jalan ke depan gitu. Oke, jadi terkait itu ya, STAN ke depan. Pertama yang dibahas ini terkait pandangan sama teman-teman yang udah kuliah ya. Awal ketika gagal semua itu kayak ngerasa aku kurangnya di mana sih, kayak kok orang-orang bisa aku enggak. Tapi positive thinking aja, kita lihat biasanya ada sebab akibat lah kayak gitu. Sebab akibat di mana masa SMA aku terlalu fokus sama main kayak gitu, jadi untuk akademiknya kurang, terus nggak ada prospek ke depannya, masih suka main-main doang kayak gitu. Jadi untuk perkuliahan ya kayaknya berpikir positif, belum mampu lah, daripada nanti terlalu stres sendiri kan. Akhirnya mungkin dibuat gitulah sama yang di atas lah kayak gitu. Nyikapi teman-teman yang udah pada kuliah kayak enak, kok udah kuliah kok belum. Tapi ada sisi positifnya, aku bisa cari duit dulu lah hitungannya, nggak ya di yum tadi ya benar, nggak nyusahin orang tua dulu lah kayak gitu. Terus untuk kedepannya ya jalan terus lah pokoknya, apapun itu yang misal kalau kalian mau daftar ini itu ya, itu maksimalin lah pokoknya, jangan sampai kayak pengalamanku lah ini cuma aku aja ya gitu. Terus kayak istilahnya kan kita sebagai kayak istilahnya sekarang kita masih tanggung jawab dari orang tua juga kan, nggak menyikapi dari orang tua kayak istilahnya kan kita gak cuma bisa ngomong aja ke orang tua. Terus gimana caranya kan mungkin sekarang bisa buktiin ya, aku sekarang bisa kuliah, aku sekarang bisa kerja di cuci sepatu. Terus kayak dari orang tua sama ke Apat itu gimana responnya selama 2 tahun itu? Oke, untuk respon orang tua sendiri ya,
Jadi dari orang tua itu ketika yang pertama kali gagal semua di tahun 2018 itu pastilah ngomel, orang tua ngomel pasti kayak gitu. Tapi nggak berlarut-larut karena ya udah sekarang keputusan diserahin ke aku sendiri kan. Kamu mau gimana ya terserah kamu. Yang penting baiklah buat kamu kayak gitu. Dari orang tua seperti itu. Jadi nggak mempermasalahin lah kamu gagal ya emang kata orang itu masih ada gagalnya. Gak mungkin orang itu berhasil terus enggak. Seenggaknya aku udah ngabisin jatah gagalku banyak banget lah. Ya mungkin kedepannya ya insya Allah nggak ada gagal lagi lah. Di dua kerjaan ini masih lanjut sampai sekarang atau gimana itu? Selama dari Januari sampai April. Sekitar 4 bulanan Iya, untuk 4 di jalan bulan. kedai. Di cuci sepatunya itu berjalan sampai sekarang ya. Jadi udah hampir 2 tahun lah. Ada perjanjian kan kuliah juga kan. Jadi semua ngikutin jadwal juga, tergantung juga sepatu yang masuk. Mungkin bisa dikasih tahu buat akun Instagram dari cuci sepatu yang apa sekarang kerja. Oke. Jadi untuk tempat kerjanya ya, untuk startup ini bisa dicek Instagramnya @cleanfood.id. Dari 2 tahun dari gap year itu sebelum apa nyoba di SBM, di ujian mandiri, apa ada nggak pikiran buat kayak udahlah tahun ini aku pengen kerja aja deh, gak pengen kuliah? Nah, Ada pikiran gitu gak, Pak? pemikiran gitu ada ketika udah benar-benar capek ya, daftar sana sini kok nggak ada yang lolos. Tapi kayak gini mikir, ijazah SMA itu bisa kerja apa sih? Nah, palingan Pikir ya jangka panjangnya. iya jatuhnya. benar. Kalau kerja berat ya lihat sendiri badanku segini apa kuat ya kan, ya mikir lagi ya udahlah yang seenggaknya ada ijazah sarjana kayak gitu. Meskipun swasta atau negeri itu aslinya sama aja tergantung Kitanya ya, sendiri aja ya. tapi selama ada kesempatan buat yang negeri kenapa enggak. Setelah kayak melewati banyak tantangan dari selain 2 tahun gap year, kan istilahnya pas keterima di SBM yang di FPIK Ilmu Kelautan kan pasti seneng banget kan ya. Gimana sih yang dirasain dari apa setelah melewati? Seneng sama sedihnya ya. Sedihnya ini karena nggak bisa dapetin pilihan pertama di teknik perkapalan ITS? Tapi senengnya ya udah masuk lah ke universitas yang dibanggakan sekarang ya, Universitas Brawijaya kayak gitu. Jadi itulah kenapa sedih sama seneng adalah pasti. Tapi kalau bangga ya bangga banget bisa nunjukin kalau anak Habir ini juga bisa kayak gitu. Terus dulu Pak keren. Sekarang di perkuliahan Pak ya, sudah masuk di ilmu kelautan. Sekarang udah nyaman atau kayak kata-kata orang sekarang, kayak anak sekarang banyak yang ngomong salah jurusan nggak? Atau beda yang dibayangkan pas awal masuk sama pas masuk sekarang? Nah, omongan kayak gitu pasti ada, Mas Doni. Kayak gitu. Kadang sambat, tapi tetap dijalanin kayak gitu. Untuk ilmu kelautan sendiri ya. Di sini aku juga masih semester 4 ya. Untuk pengetahuannya masih belum itu dalam. Tapi seenggaknya aku tahu ketika ada ospek prodi itu dijelasin terkait ada 4 konsentrasi. Konsentrasi yang pertama itu oceanografi, lalu ada konservasi, lalu ada bioteknologi, satunya itu apa ya, lupa aku. Jadi tentang pemetaan lah pokoknya yang satunya itu. Nah untuk oceanografi sendiri ini ada dari dasarnya anak SMA itu fisika kimia gitu, sama anak geografi lah. Jadi bahas gelombang, arus, pasang surut gitu. Terus untuk kimianya itu ada di logam di perairan kayak gitu. Konservasi ini lebih ke lapang lah, ke lapang kayak mangrove, lamun, terumbu karang kayak gitu. Untuk bioteknologinya seperti kayak biologi kalau di SMA, tapi ini lebih dalam ke tumbuhan laut kayak gitu, mikroorganisme laut. Untuk pemetaan itu aku masih kurang paham ya. Pokoknya kita memetakan lah. Kalau prospeknya itu kadang ada yang jadi dosen, peneliti, Menerusin di. iya benar sekali peneliti. Tapi rata-rata banyak peneliti. Terus buka lembaga sendiri kayak SIG, kayak pemetaan gitu. Gitu. Itu sih yang aku ketahui Mas Doni. Tapi masih
seharusnya masih banyak sih kalau mau dieksplor lebih dalam ya. Mungkin ada nggak motivasi buat teman-teman atau pesan buat teman-teman untuk menjalani masa mudanya ini sebagai mahasiswa gitu? Oke. Untuk sudut pandangku sendiri ya, ini bisa diambil positifnya aja, buang yang negatif ya. Kuliah sambil kerja itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau misal kalian itu bisa mengatur waktu dengan baik, ya silahkan monggo. Tapi kalau misal kalian masih banyak kegiatan, saya rasa nggak perlu diambil juga. Takutnya kalian nggak bisa ngatur waktu, malah keteteran sendiri, kuliahnya ditinggal, malah mentingin keuangan kayak gitu. Kadang anak sekarang itu kalau udah megang duit, nah itu lupa segala hal ya Mas Dani kayak gitu. Nah, jadi seenggaknya harus bisa ngimbangin. Kalau misal kalian kuliah sama kerja, ya kalau misal mau maksimalin semua ya harus ada yang satu dikorbanin, yaitu waktu istirahat kayak gitu Mas Dani. Oke, mungkin cukup untuk cerita mahasiswa pada kali ini. Mungkin dari tim BCA selaku perwakilan saya Doni mengucapkan banyak terima kasih kepada Apad buat waktunya, untuk meluangkan waktunya buat informasi dan pengalaman buat teman-teman. Semoga teman-teman dari tim BCA atau dari BCA viewer bisa menikmati dari cerita mahasiswa ini. Selamat bertemu di cerita mahasiswa yang lain.